Kamu kenapa tadi nggak jujur sama papa? Kenapa kamu nggak bongkar semua kebohongan aku? Aku udah siap. Masuk penjara pun aku udah siap. Ayuna, aku tahu aku salah. Aku udah menghancurkan banyak hal. Tapi kenapa kamu memilih diam sekarang? Aku mohon Ayuna, tolong katakan sesuatu. Ada apa sebenarnya sama mereka? Dari tadi kok kelihatannya jaga jarak. Gak mungkin kan karena cuma capek. Aku gak pernah kepikiran bakal sejauh ini, Ayuna. Aku gak kepikiran akan menyakiti kamu. Iya, aku egois. Aku biarkan semuanya berjalan sementara kamu percaya sama aku sepenuh hati. Jadi kalau kamu mau marah, kamu mau benci, itu wajar. Kamu mau hukum aku terima. Apapun yang kamu mau lakukan ke aku akan terima. Tapi aku cuma mau kamu tahu satu hal. Aku gak ada berniat untuk ngerendahin kamu atau untuk mainin perasaan kamu. Aku tahu apa yang aku lakukan ini salah. Aku sudah buat kamu hancur. Aku sadar betul kalau kamu sampai terluka seperti ini. Aku minta maaf. Ayuna. Astaga, apa maksudnya ini? Apa yang sudah Rafka lakukan sampai harus minta maaf seperti itu? Apaan sih kamu? Ini lagi banyak debu bu lantainya jadi saya pel. Debunya banyak banget bu, gak hilang-hilang bingung deh, gak pergi-pergi nih debu dari sini, ya ampun banyak banget bu. Was kamu ya. Dasar ini sihir ada aja gebrakannya gue bingung. Pah, itu kok bisa ya Pak ya? Majikan sama pembantunya sama-sama norak kampungan udik sukanya itu bikin keributan di depan umum. Ya iyalah mah. Si perempuan malnutrisi itu sama si Lilis, mereka kan satu guru, satu padepokan. Gaya sama-sama norak, sama-sama tukang ngamuk lagi. Aku yakin ya mah, guru mereka tuh mak lampir kayaknya. Iya. Aduh Pak, ini kayaknya pala mama sakit banget Pak. Ya kan dijenggut-jenggut kayak begitu tuh gara-gara pembantu itu tuh. Sayang, ini wignya mau lepas kayaknya. Jangan pakai wig dong Pak. Makin gue perhatiin, makin jelas kalau Arshila ini bukan perempuan yang baik-baik.
Bentar. Di sini tertera kalau dia tinggal di kosan, cuman dia kan punya apartemen. Ini semua terlalu terencana, sangat terarah. Dia pasti punya maksud nggak baik untuk Ayuna. Mereka satu panti asuhan lagi. Kalau Ayuna sampai dijadikan target berikutnya gimana? Apa sebenarnya tujuan kamu balik ke rumah ini? Pasti bukan tanpa alasan. Papa pernah cerita, kamu hilang belasan tahun. Sekarang kenapa kamu balik? Apa sebenarnya tujuan kamu? Aku balik karena aku ingin balas dendam sama papa. Aku marah sama papaku. Karena aku merasa aku dibuang. Aku merasa dilupain sama papa. Sampai akhir hayat mamaku meninggal. Mamaku tuh menderita dan aku yakin pada saat itu gara-gara papa. Jadi aku ingin balaskan semua dendam itu ke papa. Tapi niat aku runtuh. Pada saat papa bilang sama aku, kalau ternyata selama ini dia nyari aku, dia nyari mama juga. Papa udah habis pikiran bagaimana bisa menemukan Rafki lagi. Seakan Rafki itu seperti menghilang begitu saja. Papa pernah cerita. Papa cerita sama kamu. Ya. Papa cerita. Dia nggak tahu mama kamu udah meninggal, Rafki. Selama ini dia berusaha untuk mencari kamu. Belasan tahun dia berusaha terus. Kalau dia lagi kangen sama kamu, dia tuh liatin foto kamu sama Mas Rafka pas lagi kecil. Papa nggak ngebuang kamu, Rafki. Dia nyariin kamu, tapi nggak pernah ketemu. Sementara aku nggak akan bongkar jati diri kamu yang sebenarnya ke papa. Karena aku mau kamu buktiin sendiri. Buktiin papa itu bukan ayah seburuk yang kamu kira. Serius kamu? Ya gimana pun kamu udah sering menyelamatkan nyawa aku. Aku tahu kamu penting buat papa. Dan papa juga penting buat kamu. Tapi ada satu hal yang kamu gak bisa tawar. Kamu harus bantu aku cari Mas Rafka. Aku harus pastiin dia masih hidup atau enggak.
kalau Mas Rafka ternyata sudah meninggal, kamu harus siap-siap untuk tanggung semua hukumannya, Rafki. Kamu harus tanggung semua dosa-dosa kamu ke Mas Rafka. Aku siap lahir dan batin. Aku kan pasrah sama semuanya. Dan untuk sekarang aku nggak akan jadi istri yang berbakti sama suami. Karena kamu jelas-jelas bukan suami aku. Kamu cuma ipar aku.